Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 35. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita telah memasuki periode 35. Adapun topik pertama di periode kali ini yaitu berjudul Dasar Keputusan Kontrak Atas Berhenti 28 Hari Kalender. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari Bapak narasumber kita yang tentunya berkompetensi di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku PPK Kompetensi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Dipersilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi kita hari ini yang pertama yaitu dengan judul Dasar Pemutusan Kontrak Atas Berhentinya Pekerjaan 28 Hari Kalender ya. Baik. Saya Kurniawan, PPK Kompetensi. Jadi sekarang untuk menjadi PPK, selain dari PA ataupun KPA, kalau dia sumbernya dari kepala bidang, maka dia harus memiliki sertifikasi PPK kompetensi. Jadi harus memiliki sertifikasi PPK kompetensi untuk tahun 2024 dan selanjutnya. Nah, PPK kompetensi ini melalui proses ujian di LKPP sehingga terbitlah sebuah sertifikasi jika kita lulus ujian PPK melalui pembelajaran baru melalui uji kompetensi PPK. Materi adalah dasar pemutusan kontrak. Kita lihat di dasar hukum ya, kita lihat di lampiran 2 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Di lampiran 2 adalah jasa konstruksi. Ya, jadi jasa konstruksi. Jasa konstruksi terdiri atas 2, yaitu jasa konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Nah, berkaitan dengan dasar pemutusan kontrak, bisa kita petik dari lampiran 5 Peraturan LKPP di model dokumen pada pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia ya. Jadi model dokumen pedoman pelaksanaan pengadaan pemerintah itu sendiri. Nah, pemutusan kontrak pemutusan kontrak kita ketahui bisa dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau penyedia. Jadi pemutusan kontrak ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak atau penyedia. Jadi ada 2 ya, bisa pejabat penandatangan kontrak yaitu PA, KPA ya, atau kepala bidang yang punya diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak dari KPA atau PA karena alasan tertentu. Alasan tertentu ini kalau kita lihat di lampiran 2 ya 718.1, maka diantaranya adalah penyedia gagal memperbaiki kinerja. Jadi ada kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali. Jadi surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan atau penyedia lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Ya, jadi ini salah satu dasar pemutusan kontrak. Selanjutnya adalah kalau kita lihat dasar pemutusan kontrak ini yang berkaitan dengan lampiran 5 ini, penyedia pemutusan kontrak oleh PPK, penyedia menghentikan pekerjaan
pekerjaan selama 28 hari kalender ya. Dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas. Nah, di lampiran 2-nya ini disebutkan adalah penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan ya. Dalam kontrak. Berarti ini ada kaitannya di lampiran 5. Ya, dan penghentian itu tidak tercantum dalam program mutu. Jadi program mutu ini konsultan. Ya. Jadi program mutu ini berkaitan dengan konsultan. Nah, untuk pekerjaan konstruksi berkaitan dengan jadwal serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan. Ya, jadi intinya adalah untuk pekerjaan konstruksi, ya, untuk lansam, gabungan lansam dan harga satuan, ini di lampiran 5 ya. 5.17 ya, 5.17. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 hari kalender ya. 28 hari. Artinya di 28 hari ini penyedia tidak mengerjakan sama sekali ya atas jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, dalam pekerjaan pengendalian waktu itu sangat penting bagi PPK. Apa instrumennya adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Penyedia tiba-tiba dalam waktu 28 hari tidak menjalankan pekerjaannya. Nah, 28 hari inilah ya, sudah waktunya diberikan peringatan. Apalagi ya, di waktu 28 hari pekerjaan penyedia ini mengalami deviasi. Kalau untuk periode pertama 0 sampai 70%, itu deviasinya adalah di atas 10%. Jadi penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 kali kalender dan penghentiannya tidak tercantum dalam jadwal. Ya. Nah, di jadwal tentu akan kelihatan apakah di minggu keberapa, di bulan keberapa dan minggu keberapa ya, ada pekerjaan misalnya galian misalnya atau pengecoran ya. Tapi dihentikan di pekerjaan itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah umur teknis sebuah beton itu masaknya itu maksimalnya baiknya itu diterima di 28 hari kalender. Artinya jika pekerjaan itu di masa misalnya dalam jadwal minggu misalnya bulan ke-11 di minggu kedua, di situ ada pengecoran beton. Nah, di mana pengecoran beton membutuhkan masa keringnya beton atau mix betonnya gitu. Ya tentu dihentikan pekerjaan itu sangat bisa diterima berdasarkan kontrak. Beda halnya untuk pekerjaan lain misalnya. Ya, beda halnya untuk pekerjaan lain. Yang di mana pekerjaan itu tidak paralel. Misalnya ini untuk mengerjakan pekerjaan misalnya kolom harus sudah pasti dipastikan ya, memastikan bahwa ya pekerjaan slop itu sudah harus masak di 8 hari baru dilanjutkan pekerjaan kolom misalnya berdasarkan metode pelaksanaan. Nah, kalau tidak ada kaitannya, tidak relevan, pekerjaan ini tidak paralel, baru dihentikan, maka sudah pastilah dilakukan pemutusan kontrak. Ya, tentu harus melalui prosedur peringatan, SCM, dan lain-lain. Ya. Jadi itu. Jadi penyedia menghentikan ini tidak tercatat dalam jadwal. Jika jadwalnya itu jadwal pengecoran, ya tentu beda ya, tidak bisa dipaksakan. Karena umur teknis masaknya beton
beton itu mengeras sesuai dengan mutu itu 28 hari. Ya 28 hari itu. Jadi ini sangat penting dalam hal pekerjaan tersebut. Untuk itu banyak ya, selain terlambat deviasi ada juga 28 hari. Ini bisa menjadi alasan untuk pemutusan kontrak. Namun semua ada prosedurnya, yaitu surat peringatan. Ya. Surat peringatan. Nah, di mana surat peringatan itu? Ya tentu di masa ya. Waktu 28 hari kalender. Ya, di masa. Tidak ada pekerjaan sampai 28 hari, maka bisa dilakukan pemutusan ya sendiri. Jadi kalau untuk konsultan adalah program mutu. Kalau untuk konstruksi jadwal ya. Nah, pekerjaan konstruksi ini penting. Ada kaitannya dengan jadwal ya, jadwal pelaksanaan. Nah, kalau di pekerjaan konstruksi disebut RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Rencana pelaksanaan pekerjaan, bagaimana pelaksanaan pekerjaan itu dikerjakan oleh misalnya manusia, bagaimana materialnya, bagaimana peralatannya. Ini sudah harus masuk di rencana pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya kalau bicara RMPK ini, harus tergambar juga rencana pemeriksaan dan pengujian. Inspection and test plan-nya. Atau pengendalian subsidi. Struktur organisasi dan jadwal. Nah ini dia. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, pastikanlah, sudah pasti bahwa ada jadwal pelaksanaan. Di RMPK-nya. Sangat kelihatan. Sangat kelihatan untuk pekerjaan tersebut. Desain, tahapan pekerjaan, rencana. Ya, jadi jadwal RMPK-nya. Itu jadi konteksnya. Kalau untuk pekerjaan konsultan ya, konstruksi jelas bahwa dia ada program mutunya dia. Jadi 28 hari yang saya sebutkan ini 28 hari kalender ini tidak tercantum dalam berkaitan dengan RMPK, jadwal pelaksanaan. Jadi ada hal-hal yang bisa diterima 28 hari kalender jika ditentukan. Tentu kita lihat jadwal. Bagaimana melihat jadwal? Kita lihat saja di jadwal. Ada tergambar item-item pekerjaan dan di bulan keberapa. Ya, di bulan keberapa itu pekerjaan itu yang secara rasional, ya secara benar, secara teknis bisa diterima bahwa memang kita butuhkan umur teknis beton itu sendiri sama 20 hari. Kecuali itu pekerjaannya paralel. Kalau pekerjaannya tidak paralel, masih bisa dikerjakan galiannya, masih bisa dikerjakan pagarnya. Kalau pekerjaan jalan masih bisa dikerjakan misalnya talut penahan tanah, apalagi beberapa terdiri beberapa STA, stasiun ya. Sendiri bisa, apalagi kalau pekerjaan jalan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya paralel dan tidak paralel. Yang paralel pasti menunggu umur teknis sebuah pekerjaan yang secara teknis bisa diterima. Ya, jadi harus jelas ya, di mana penjelasan itu. Kalau untuk pekerjaan konstruksi harus jelas di rencana pelaksanaan pekerjaan. Itu penting. Rencana kerja, tahapan pekerjaan, jadwal. Itu kalau untuk pekerjaan konstruksi. Nah, untuk pekerjaan konsultan konstruksi, ya tentu ya tentang jadwal, tetap jadwal, petugasan personil, prosedur pelaksanaan pekerjaan, ya, prosedur instruksi kerja dan pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau di ini dalam waktu tertentu ditentukan dalam program mutu. Jadi ini sangat terang ya. Jadi ini sangat terang bahwa untuk 28 hari kalender ukurannya harus dilihat jadwal pelaksanaan.
parameternya atau dasarnya kita lihat di nih, rencana pelaksanaan pekerjaan, jadwal ya. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi dilihat dari situ ya, jadwal pelaksanaan, rencana pelaksanaan pekerjaan. Kalau konsultan ya informasi, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur instruksi pekerjaan. Jadi 28 hari kalender ini akan bisa diterima sebagai pekerjaan yang sedang berjalan, pekerjaan yang masih baik, jika dalam jadwal pelaksanaan itu ya item-item pekerjaannya ya yang sebisa contohnya tadi memerlukan waktu ya. Misalnya memerlukan waktu 28 hari. Di bawah 28 hari boleh. Itu konteksnya. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilakan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Cukup mungkin ya. Kalau sudah cukup, saya kira. Baik Pak, sebelum kita akhiri, mungkin ada close statement Pak untuk materi hari ini. Ya pertama adalah 28 hari kalender itu penghentian. Harus kenapa disebutkan bersesuaian dengan jadwal? Jika ya dalam jadwal pekerjaan itu ya, secara teknis 28 hari kalender itu ya, tidak berkaitan dengan item pekerjaannya. Kalau berkaitan dengan item pekerjaannya, maka 28 hari terhenti itu bisa diterima jika ada relevansi dengan spesifikasi teknis atau diterima secara teknis justifikasinya terhadap pekerjaan tersebut ya. Jadi itu akan dilihat di jadwalnya. Demikian. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk bergabung di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.